Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmasari, NPM 1911070043, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, berasal dari kelompok KKNDR 162, dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Aditya Fradito, MPD. 2020 merupakan tahun yang paling penuh dengan rencana dan wacana sampai COVID-19 menyerang mengguncang peradaban kita. Coronavirus terdeteksi pertama kali di Tiongkok dan telah menyebar secara global dan menginfeksi lebih dari 20.000 juta populasi orang di dunia. Lebih dari 200.000 jiwa diantaranya ditemukan di Indonesia. Tidak hanya pada aspek kesehatan, pandemi ini juga memukul aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan sosial. Krisis ini membutuhkan langkah-langkah yang luar biasa, terutama untuk memutus rantai penularan virus corona. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2020 hanya tumbuh minus 1,7% sampai dengan minus 0,6%. Angka kemiskinan dan pengangguran pun berpotensi meningkat pada kuartal kedua 2020. Misalnya perekonomian di Indonesia terkontraksi minus 5,32%. Pemerintah tak tinggal diam. Pemerintah menganggarkan 695,2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19. Lalu UU nomor 2 tahun 2020 pada 16 Mei 2020. Di antara lain anggaran defisit APBN hingga di atas 3% PDB. Kemana saja alokasi anggaran tersebut? 87,55 triliun rupiah untuk kesehatan yang terdiri dari belanja untuk penanganan COVID-19, intensif tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran JKN, gugus tugas COVID-19, intensif perpajakan di bidang kesehatan, serta 607,65 triliun rupiah untuk pemilihan ekonomi nasional atau PEN. Apa sih PEN? PEN adalah belanja dan investasi pemerintah untuk pemulihan ekonomi. Tujuannya agar daya beli masyarakat meningkat dan dunia usaha tidak tutup. Pemerintah menganggarkan dana untuk paket penopang daya beli masyarakat sebesar 203,9 triliun rupiah. Bantuan ini tidak hanya untuk masyarakat miskin, tetapi juga bagi pendapatan menengah dalam bentuk bantuan tunai bersyarat dalam program Keluarga Harapan, bantuan sembako, bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek, bantuan sosial untuk wilayah non-Jabodetabek, program prakerja, subsidi biaya listrik, bantuan logistik sembako, serta bantuan langsung tunai dana desa. Pemerintah juga mendistribusikan untuk intensif usaha, yaitu pembebasan PPh 21, pembebasan 22 import, angsuran PPh, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh badan, usaha mikro, kecil dan menengah, serta korporasi. Apa saja bentuk bantuan dunia usaha ini? Banyak. Untuk UMKM, pemerintah memberikan subsidi bunga serta penjaminan kredit modal kerja untuk membantu UMKM. Korporasi juga dibantu melalui tarif pajak rendah maupun penundaan bayar pajak. Semoga dengan adanya program PEN yang dijalankan demi membantu memulihkan ekonomi rakyat, keadaan semakin membaik dan ekonomi Indonesia terus bangkit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.